Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Mahalani dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, baik, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Agi Hamdanasih dan juga Dita Mahalani. Kemudian adapun materi kami yaitu morfologi, ejaan, dan juga fonologi. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini kami akan menjelaskan apa itu fonologi dan juga morfologi. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa sih itu kelas tinggi. Jadi kelas tinggi di SD merujuk pada kelas yang ada di kelas 4, 5, dan juga 6 di sekolah dasar. Pada tingkat ini siswa sudah lebih matang dalam memahami materi pelajaran yang lebih kompleks dibandingkan dengan kelas rendah. Yaitu kelas rendah yang dimaksud di sini yaitu kelas 1, 2, dan 3. Pembelajaran di kelas tinggi biasanya berfokus pada pengembangan keterampilan akademik yang lebih mendalam termasuk dalam bidang bahasa, matematika, sains, dan juga sosial. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu fonologi. Nah, apa sih itu fonologi? Jadi fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dan fungsinya, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut membentuk sistem dalam bahasa, yaitu ilmu-ilmu yang tercakup dalam fonologi meliputi yaitu fonestik, yaitu studi tentang bunyi bahasa, dibagi menjadi fonetik, artikulatoris, kemudian memahami cara alat ucap menghasilkan bunyi, kemudian fonetik akustik, yaitu memahami sifat fisik bunyi seperti frekuensi dan intensitas, kemudian fonestik auditoris, yaitu memahami cara telinga menerima bunyi. Yang kedua yaitu fonemik, yaitu studi tentang bunyi yang membedakan makna seperti pembedaan bunyi yaitu L dan R dalam bahasa Indonesia yang membedakan kata laba dan raba. Fonologi juga berperan dalam cabang linguistik lain seperti morfologi dan sintaksis untuk menjelaskan variasi bunyi dalam kata dan kalimat. Fonetik dalam cabang semantik berkaitan dengan pengaruh variasi bunyi terhadap makna kata. Misalnya, pembedaan pengucapan antara tahu dan tahu dapat mengubah makna, sedangkan variasi bunyi pada kata seperti duduk dan didik tidak mengaruhi makna. Analisis fonologi membantu memahami pembedaan. Ini metode pembelajaran fonologi di SD. Dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu metode Fox-Spear, yaitu seperti mendata bunyi dalam kata dengan belajar konsep fonologi, seperti mendata bunyi dalam kata dengan belajar dalam kelompok saling membantu. Kemudian yang kedua yaitu metode listen and repeat, yaitu guru memberikan contoh pelafalan, kemudian siswa menirukan untuk memperbaiki kesalahan pelafalan dan memastikan pemahaman yang benar. Kemudian kedua metode ini itu mengutamakan interaksi aktif dan penerapan yang menyenangkan untuk mempermudah pemahaman fonologi siswa. Kemudian prinsip pembelajaran fonologi di SD meliputi dimulai dari yang mudah. Prinsip pembelajaran fonologi di SD meliputi dimulai dari yang mudah ke kompleks, khususnya yaitu huruf vokal dan
dan konsonan sederhana di kelas rendah. Kemudian pembelajaran mencakup 4 keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta dilaksanakan secara terpadu dengan fokus pada satu aspek setiap pertemuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ejaan dan contohnya. Ejaan adalah seperangkat aturan yang mengatur cara melambangkan bunyi, pemisahan dan penggabungan kata, serta penggunaan huruf dan tanda baca. Dalam bahasa Indonesia, ejaan diatur dalam EID, ejaan yang disempurnakan, yang meliputi aturan pemakaian huruf kapital dan tanda baca. Pemakaian huruf terdiri dari 26 jenis yang dibagi menjadi vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan konsonan lainnya. Ada pula huruf diftong, ai, au, oi, dan gabungan konsonan seperti kh, nga, nya, dan sya. Pemakaian huruf kapital digunakan pada 1. Awal kalimat. Contoh, anak itu pintar. 2. Awal kutipan langsung. Contohnya, kata guru, belajar yang rajin. 3. Nama Tuhan, kitab suci dan agama. Contohnya yaitu Islam. 4. Nama gelar yang diikuti nama orang. Contohnya Haji Ahmad. 5. Nama jabatan, pangkatan yang diikuti nama orang. Contohnya Presiden Soekarno-Hatta. Mengajarkan ejaan di sekolah dasar. 1. Kesempatan menulis setiap hari. Siswa menulis setiap hari untuk membiasakan diri mengeja. Contohnya siswa menulis jurnal tanpa dinilai agar lebih bebas belajar. 2. Kesempatan membaca setiap hari. Membaca memperkuat ingatan visual kata. Misalnya siswa akan lebih mudah mengenali bentuk kata yang benar saat mereka sering membaca. 3. Dinding kata. Guru dan siswa memasang kata-kata di dinding kelas sebagai referensi, misalnya merah, besar, kucing. 4. Mengoreksi naskah. Siswa belajar memperbaiki ejaan yang salah dalam teks. Misalnya siswa diberi tugas membaca ulang teks teman dan mencari kesalahan ejaan bersama. Metode-metode ini membentuk siswa menguasai ejaan secara alami dan efektif melalui praktik, berkelanjutan, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu morfologi. Jadi morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bentuk dan pembentukan kata, termasuk perubahan bentuk kata serta fungsinya. Secara gramatikal dan semantik, ilmu ini memfokuskan pada susunan morfem yang membentuk kata atau bagian kata dalam suatu bahasa. Nah, itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.